Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Susmiati. Hari ini kita akan belajar materi tentang syukur, qanaah, ridho, dan sabar. Penasaran tema teman? Yuk simak videonya sampai habis. Pertama kita akan membahas tentang syukur, yaitu syukur berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti ucapan dari perasaan senang, bahagia, melegakan ketika mengalami suatu kejadian yang baik. Jadi, pengertian syukur merupakan suatu tindakan, ucapan, perasaan senang, bahagia, lega atas nikmat yang telah dirasakan, didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya bentuk-bentuk syukur ada 3, yaitu bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan amal perbuatan, bersyukur dengan hati, yaitu mengakui dan menyadari dengan sepenuh bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberikan nikmat itu. Bersyukur dengan hati juga berupa rasa gembira dan rasa terhadap nikmat yang telah diterimanya. Bersyukur dengan lisan, yaitu mengucapkan secara jelas ungkapan rasa syukur itu dengan kalimat hamdalah. Bahkan ada doa yang diajarkan oleh Rasul sebagai ungkapan syukur atas nikmat tertentu. Misalnya doa setelah makan, doa bangun tidur, doa selesai buang hajat, dan lain sebagainya. Bersyukur dengan amal perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan. Misalnya menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang baik. Misalnya menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang positif dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika seseorang memperoleh nikmat harta benda, maka ia mempergunakan harta itu sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta jika nikmat yang diperolehnya berupa ilmu pengetahuan, ia akan memanfaatkan ilmu itu untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan manusia dan diajarkan kepada orang lain. Bukan sebaliknya, ilmu yang diperoleh digunakan untuk membinasakan dan menghancurkan kehidupan manusia. Kemudian hikmah dan manfaat syukur 1. Membuat seseorang bahagia karena apa yang ia dapatkan akan membawa manfaat bagi ia dan orang-orang sekitarnya. 2. Allah akan menambah nikmat yang ia peroleh sesuai dengan janji Allah dan akan terhindar dari siksa yang amat pedih. 3. Orang yang pandai bersyukur akan disukai oleh banyak orang karena ia adalah orang yang pandai berterima kasih terhadap sesama. Selanjutnya yang kedua, qanaah. Pengertian qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang. Sebaliknya, qanaah justru berfungsi sebagai dinamisator yang mendorong manusia untuk giat bekerja dalam mencapai kesejahteraan hidup. Orang yang bersikap qanaah akan tetap bekerja keras, namun hasil kerjanya akan diterima dengan rasa syukur dan rasa lega. Orang yang selalu merasa tidak cukup biasanya cenderung tidak merasakan kenikmatan yang ada dalam dirinya, yang akibatnya hidupnya akan selalu gelisah. B. Qanaah dalam kehidupan. Qanaah seharusnya menjadi sikap dasar setiap muslim, karena sikap tersebut akan menjadi pengendali agar tidak larut dan surut dalam keputusasaan dan tidak maju dalam ketamakan dan keserakahan. Sikap yang demikian perlu dibudayakan dan dimasyarakatkan di masyarakat agar tidak timbul rasa dan sikap memonopoli segala sesuatu yang menyebabkan orang lain tidak mendapat kesempatan yang sama untuk meraih keberhasilan. Akibat dari keadaan tersebut akan muncul ketimpangan dan kesenjangan sosial. Sifat qanaah juga dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dengan tidak memperlihatkan kesombongan dan keangkuhan. Qanaah dalam kehidupan pribadi seorang muslim juga berfungsi sebagai stabilisator. Maksudnya apabila seorang muslim telah memiliki sifat qanaah, maka ia akan selalu berhati tentram, berlapang dada, merasa puas dengan apa yang dimilikinya, merasa kaya dan terhindar dari sifat rakus, serakah, dan tamak.
dan dinamisator. Maksudnya apabila seorang muslim telah memiliki sifat qanaah, maka ia akan mempunyai kekuatan batin yang selalu mendorong untuk mencapai kemajuan hidup berdasarkan keadaan dan kekuatan yang dimilikinya dengan tetap bergantung kepada kehendak dan karunia Allah. Dengan demikian, ia akan terhindar dari cara-cara yang menghalalkan segala cara dengan memperturutkan hawa nafsunya untuk meraih kemajuan hidupnya yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai sifat qanaah. Dengan demikian, qanaah merupakan simpanan atau kekuatan yang sangat berarti. C. Keutamaan qanaah, yaitu bersyukur apabila berhasil dalam usahanya dan jauh dari sifat sombong, bersabar dan berlapang dada apabila gagal dan jauh dari sifat frustasi, memiliki hati yang tentram dan damai, merasa kaya dan berkecukupan, membebaskan diri dari sikap rakus dan tamak, hidup hemat, tidak bergaya hidup lebih besar pasak daripada tiang, menyadari bahwa harta berfungsi sebagai bekal ibadah. Dan yang terakhir, menyadari bahwa kaya dan miskin itu tidak terletak pada harta, tetapi pada hati. Berikutnya yang ketiga, ridho dan sabar. A. Pengertian sabar adalah menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Orang yang ridho menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya B. Bentuk-bentuk sabar. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar adalah kesanggupan untuk mengendalikan diri. Maka kesabaran merupakan upaya pengendalian nafsu yang ada dalam diri manusia. Dalam upaya tersebut, manusia menjadi 3 tingkatan, yaitu orang yang sanggup mengalahkan hawa nafsunya, karena ia mempunyai daya juang dan kesabaran yang tinggi. Orang yang kalah oleh hawa nafsunya, ia telah mencoba untuk bertahan atas dorongan nafsunya, tetapi kesabarannya lemah, maka ia kalah. Serta orang yang mempunyai daya tahan terhadap dorongan nafsunya, tetapi suatu ketika ia kalah karena besarnya dorongan nafsu. Meskipun demikian, ia bangun lagi dan terus bertahan dengan sabar atas dorongan nafsu tersebut. Sabar juga diterapkan dalam 3 hal, yaitu sabar dalam melaksanakan ibadah, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam melaksanakan ibadah, yaitu untuk melaksanakan ibadah membutuhkan kesabaran, sabar untuk memulai dan sabar untuk melaksanakannya. Banyak di antara kita yang kurang sabar dalam melaksanakan ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Demikian pula saat kita sedang melaksanakan ibadah, seringkali kita tidak sabar, sehingga kualitas ibadah kita menjadi tidak baik. Suatu contoh, ketika kita sedang sholat, karena kita kurang sabar, maka sholat tersebut kita laksanakan dengan tergesa-gesa. Demikian pula orang yang ingin menunaikan ibadah haji, ia mesti sabar untuk menabung sedikit demi sedikit dan siap mental dalam melaksanakannya. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Dalam benak kita, mungkin kita menganggap bahwa maksiat adalah sesuatu yang indah, nikmat, dan mengasyikkan. Zina dianggap nikmat, judi dianggap akan membuat seseorang kaya raya, mencuri merupakan cara yang praktis untuk mencari harta, mabuk-mabukan adalah sesuatu yang membanggakan, dan lain sebagainya. Semua anggapan tersebut tentunya bisikan setan yang dihembuskan lewat benak dan pikiran kita. Untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat tersebut sungguh sangat membutuhkan kesabaran. Demikian pula dengan seseorang yang telah terbiasa melaksanakan perbuatan maksiat, misalnya ia terbiasa mabuk-mabukan, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, main togel, berzina, dan sebagainya. Untuk berhenti, insyaf dan bertobat dari perbuatan-perbuatan terlarang tersebut sungguh merupakan perjuangan yang berat dan membutuhkan kesabaran. Sabar dalam menghadapi musibah. Dalam hidup ini hanya ada 2 kenyataan, yaitu bahagia atau sengsara, senang atau susah, berhasil atau gagal. Tidak mungkin kita akan bahagia atau senang terus-menerus. Ada kalanya kita sedikit sengsara, susah, atau pernah mengalami gagal. Semua itu harus kita hadapi dengan sikap yang benar. Jika kita sedang bahagia, senang, dan berhasil, maka kita harus bersyukur dan ingat kepada Allah, memahasucikan Allah, memujinya, dan beristighfar. C.
Keutamaan sabar, yaitu orang yang sabar akan berhasil dalam meraih cita-citanya. Ia akan memiliki jiwa yang kuat dan tahan uji menghadapi berbagai persoalan hidup. Dan yang pasti, Allah akan bersamanya. Orang yang sabar akan dicintai Allah dan sebaliknya orang yang tidak sabar tidak dicintai Allah, bahkan justru diperintahkan mencari Tuhan selain Allah. Orang yang sabar akan tenang karena sesungguhnya sikap sabar dan ridha adalah mencerminkan puncak ketenangan jiwa seseorang. Ia tidak akan tergoncang oleh apapun yang dihadapinya. Orang yang ridha akan ketentuan Allah akan mendapat balasan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.